Aku harus lebih pandai mengontrol pikiranku. Halo, aku di masa depan. Akhir-akhir ini, banyak sekali teguran halus yang datang menghampiri dari sekitarku. Dari isyarat terkecil, sampai berterus terang mengatakannya kepadaku. Mulai dari yang tak sengaja kulakukan, sampai masalah besar yang timbul akibat dari sikapku. Padahal, rasanya sudah berkali-kali aku mengevaluasi diri, mengingat setiap jangka langkah dan ucapanku terhadap orang lain. Tapi, komentar negatif yang malah menghujaniku terus-menerus. Awalnya aku mengelak, karena aku merasa sudah melakukan hal yang benar. Tetapi setelah aku renungkan kembali, sepertinya memang ada yang keliru. Akhirnya, kesadaran itu berhenti, sampai aku merenungkan bahwa apapun yang aku lakukan, pasti akan ada orang yang menyukai atau membenci. Akan ada orang yang setuju dan tidak setuju. Akan ada orang yang menerima dan menolaknya. Sungguh, aku lupa akan hukum alam yang menjadikan hampir semuanya berpasangan. Berpasangan namun tidak sama. Entah itu tempatnya, pikirannya, rasanya, sampai kepada bentuknya. Mungkin ada rasa tidak terima, apalagi sampai merasa ingin sekali membela dan berkata, "Aku gak kayak gitu kok." Atau, "Kamu seharusnya bisa melihat sudut pandangku." Tapi lagi-lagi, aku tidak boleh memaksakan orang lain untuk percaya dan malah mengikuti apa yang aku lakukan. Ternyata aku banyak lupanya ya. Tidak semua hal yang kuanggap kecil akan dianggap sama kecilnya oleh orang lain. Aku jadi teringat dengan cerita singkat seorang tukang bangunan yang baru saja memulai pekerjaannya. Baru beberapa hari ia bekerja, tapi ia sudah banyak mengeluh. Ia sering sekali mendapat teguran dari mandornya itu. Wajar saja, karena ini adalah pengalaman pertamanya kerja sebagai tukang bangunan. Ia tampak heran dengan rekan kerjanya yang selalu tersenyum dengan santai. Rasanya tidak seperti memiliki beban di pundaknya. Padahal, jika dibandingkan, temannya itu 2 kali lebih sibuk mondar-mandir kesana kemari dengan membawa beban yang lebih berat darinya. Setelah ditanya, "Kenapa kamu bisa melakukan itu?" Dengan tenang temannya menjawab, "Aku sudah 10 tahun melakukan hal ini. Beban yang ada di pundakku ini sudah biasa aku tangani." Kisah itu yang kuingat ketika aku dihadapi pada perbedaan pendapat. Terlebih jika ada komentar itu datang untukku. Aku harus sangat memakluminya. Karena latar belakang pengalaman, ilmu, lingkungan kerja, sahabat, sampai profesi seseorang itulah yang membedakan semuanya. Kalaupun aku memang sudah melakukan hal yang benar, lalu mendapat komentar yang negatif, langkahku selanjutnya adalah menerima dan menjadikannya sebagai bentuk perhatian orang tersebut kepadaku. Karena siapa lagi yang bisa melihat sisi lain dariku kalau bukan disadarkan oleh orang lain? Ya kan? Aku kan manusia yang terkadang selalu merasa benar dan sulit melihat kekurangan diri sendiri. Karena bisa jadi maksud orang lain itu bukan untuk menegurku atau bahkan menyalahkanku, tapi untuk memberitahuku karena ada sesuatu yang keliru. Atau mungkin bukan keliru. Seperti dalam jenjang pendidikan,
kita menempuh jenjang semester 1 ke semester 2, pasti akan mengalami pola pikir yang berbeda, dengan tambahan pengetahuan yang berbeda pula. Saat pelajaran matematika misalnya, di semester 1, sang guru mungkin memberikan tips perkalian dengan metode sederhana. Namun di semester 2, sang guru malah memberikan rumus cepat untuk memecahkan soal tersebut. Ketika seorang anak mengerjakan soal latihan, sang guru memperhatikannya dan berkata, "Bukan seperti ini caranya." Ia terlupa. Dan sang guru malah mengingatkannya dengan rumus cepat karena ia menggunakan rumus sederhana yang ia ingat di semester 1. Bisa ditebak? Sang guru bukan ingin memberitahukan bahwa ia salah, tetapi ingin menunjukkan cara yang lebih tepat. Lagi-lagi, ini tentang sudut pandang. Dan untukmu, iya kamu yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Coba letakkan tanganmu tepat di dadamu. Pejamkan mata sejenak, lalu katakan ini. Aku harus lebih pandai mengontrol pikiranku. Pikiran bagaimana orang lain menilaiku, terlebih jika pikiran itu negatif. Aku harus lebih waspada dengan prasangka-prasangka yang menghampiriku.